Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Jangan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT dari Borneo. Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini guys kita akan buat sebuah reactions video daripada channel ipedia.id. Dan judul daripada video ini pula adalah Presiden Jokowi tiba-tiba enggan masuk. Ada konspirasi jahat, simak endingannya. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Pertimbangkan untuk subscribe good people dan ojo kali di subscribe channelku. Moga-moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, ada apa nih? Konspirasi apa nih sehingga kan Bapak Presiden Jokowi enggan masuk guys? Kita sama-sama nonton di dalam video ini. Gas guys, let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Nah guys, inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 16 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Apa yang dibuat Kejadian nih? itu Apa yang terjadi dilakukan? di Roma, Italia pada tahun Roma, 2021 Italia, guys, lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Baik. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Nah, apa itu? Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dokumen apa nih guys? Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menekan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai Global Supply Chains. Global Supply Chains. Ini apa bagus nih, kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Nah, kenapa guys? Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel. Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Wow, keren guys. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Keren. Seketika juga, semua anggota forum yang ada di dalam ruangan satu persatu keluar. Pertemuan buyar dan bubar. Sampai bubar Jokowi pun guys. menegaskan bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan
pertemuan pun batal. Semuanya bubar nggak jadi yang namanya ini. Luar biasa. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun. Hebat Bapak Presiden Jokowi. Kita hanya menjadi negara ekspor bahan. Berani. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat added value-nya. Nikel saja itu. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Betul. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Pada momen HUT ke-7 PSI itu, Presiden Jokowi juga menceritakan pengalaman saat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Ia mengaku banyak menerima ancaman demi mendapatkan 51 saham Freeport, termasuk dari intelijen negara. Namun Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Jangan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Menurut Jokowi, Freeport berjanji untuk membangun smelter dan melakukan hilirisasi tambang. Namun sudah 30 tahun janji itu tak pernah terrealisasi. Maka dari itu, saat Freeport sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus dilakukan. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah di Gresik sudah langsung dimulai. Luar biasa guys. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Tidak makan gertak Bapak Meski Presiden kerap Jokowi. dinilai lemah dan tidak kompeten, bahkan disebut pelangap-pelongo oleh para oposisi, Presiden Jokowi ternyata memiliki sisi keberanian yang luar biasa. Dengan keyakinannya untuk berpihak kepada rakyat, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman ataupun tekanan dari para elit maupun mafia yang menjadi backingnya. Jokowi juga pernah menceritakan bahwa saat dia memulai pemerintahannya, dia melihat perusahaan negara Petral, anak perusahaan Pertamina, syarat dengan para mafia. Ratusan triliun negara setiap tahunnya mengalami kerugian akibat permainan mafia di Petral. Ketika dia mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, dia ditakut-takuti oleh banyak pihak. Katanya, jika Petral dibubarkan, negara bisa runtuh. Dia pun bisa jatuh. Menteri dan tim yang diperintahkan untuk membubarkan Petral 3 kali bertanya kepada Jokowi, apakah Bapak Presiden telah matang-matang untuk membubarkan Petral? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul dampak, risiko, dan konsekuensi jika membubarkan Petral? Luar biasa. Bayangkan, menterinya sendiri terpapar ketakutan dan ikut-ikutan menakuti Jokowi. Lantas, apa jawaban Jokowi?
bubarkan Petral. Akhirnya Petral dengan tegas dibubarkan. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Oh. Satu pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Kini Presiden Jokowi berada di ujung masa jabatannya. Tak lama lagi kita akan kehilangan sosok pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi Indonesia. Menurutmu, siapa sosok yang paling tepat untuk melanjutkan cerita keberanian membela negeri? Nah, guys, menurut kalian Apakah siapa? sosok itu ada di Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo? Nah, guys, siapa guys? Hati-hati, jangan salah memilih. Nanti Indonesia akan kembali ke titik tak bisa balik. Luar biasa. Oke guys, jadi demikianlah video tentang kisah bagaimana Bapak Presiden Jokowi, karena Bapak Presiden Jokowi saja tidak masuk langsung bubar 16 negara guys. Ini luar biasa sekali. Dan menurut kalian guys, siapa yang bisa menggantikan Bapak Presiden Jokowi meneruskan legasi Indonesia yang kini sudah dipandang tinggi guys di ajang dunia? Dan apakah pengganti Bapak Presiden Jokowi ini akan meneruskan legasi dan terus terbang menjadi sebuah negara yang disegani ataupun gimana? Komen di ruang komen di bawah guys. Saya juga penasaran mau tahu pendapat kalian. Saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.